Mengenal Tunipasulu Raja Gowa ke-13 yang bertangan besi Karaeng Tunipasuluk merupakan Raja ke-13 Gowa menggantikan ayahnya, Tuni Jalok. Oleh Tuma Bicara Buta Karaeng Matoaya, Tunipasuluk diangkat sebagai Raja Gowa 3 malam setelah kematian ayahnya akibat serangan amuk di atas kapal saat memimpin armada Makassar. Tunipasuluk dikenal memimpin dengan tangan besi. Pada masa pemerintahannya, imigran Melayu dan para bangsawan Gowa Talo melarikan diri dari Makassar sebab kezalimannya. Kekuasaannya ditumbangkan setelah 2 tahun memimpin, dan ia diasingkan ke Buton. Dalam perjalanannya setelah diasingkan, ia tercatat pernah menyinggahi Luwu dan masuk Islam di sana. Karaeng Matoaya mengangkat saudara Tunipasuluk, I Mangarangi, kelak menjadi Sultan Alauddin, yang masih berusia 7 tahun, sebagai penerus Tunipasuluk, meski secara de facto jabatan Raja Gowa dirangkap oleh Karaeng Matoaya hingga I Mangarangi mencapai usia dewasa. Tunipasuluk sendiri meninggal pada tanggal 5 Juni tahun 1617 di Buton. Di sebuah pojok dalam kawasan benteng Keraton Buton di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, tepatnya di sekitar Baluarana Siompu, terdapat sebuah makam tua yang dijaga keberadaannya oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Makam itu bernama Makam Karaeng Tunipasulu, Raja Gowa ke-13. Mungkin, bagi masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya etnik Bugis Makassar, Sulawesi Selatan, tak banyak yang tahu kalau Raja ke-13 itu tempatnya ada di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Tidak seperti makam-makam Raja Gowa Talo di Makassar yang terkesan terbangun megah dan menunjukkan kewibawaannya sebagai seorang raja. Makam Karaeng Tunipasulu di Bau-Bau ini awalnya hanya berhias batu tua sebagai nisan, lalu terhampar begitu saja bersamaan dengan kuburan-kuburan tua lainnya di dalam benteng. Untung saja, di tahun 2005 oleh pemerintah kota Bau-Bau, makam raja yang konon dikeluarkan dari negerinya, sesuai namanya, Tunipasulu sama dengan orang yang dikeluarkan, mendapatkan perhatian khusus. Makamnya mulai dipagari dengan bebatuan khas benteng, sebagaimana makam-makam para raja dan sultan Buton yang ada di kota ini. Inilah yang kemudian, mempopulerkan, keberadaan Karaeng Tunipasulu di negeri Halifatul Hamis ini. Tidak diperoleh informasi yang cukup tentang sepak terjang Karaeng Tunipasulu di Pulau Buton. Yang pasti data Raja-Raja Gowa menunjukkan jika Karaeng Tunipasulu ini bernama lengkap I Tepu Karaeng Daeng Parabung Tunipasulu, yang memerintah di tahun 1590 sampai tahun 1593, dan benar memang Raja Gowa yang ke-13. Farid W. Makulau, penulis buku Kekaraengan di Pangkep mengomentari seputar raja ini mengatakan jika benar I Tepu Karaeng Daeng Parabung Tunipasulu dimakamkan di Buton. Matinro Ri Buton. Raja ini naik tahta kerajaan Gowa dalam usia 15 tahun, putra dari I Manggorai Daeng Mameta Karaeng Tunijalo. Karena dianggap sering bertindak sewenang-wenang, baik kepada rakyatnya maupun terhadap Bate Salapanga, raja ini akhirnya diusir dari istana Gowa. Karaeng Tunipasulu, artinya raja yang terusir atau dikeluarkan. Di masa pemerintahannya yang singkat, hanya 3 tahun, tahun 1590 sampai tahun 1593, Raja Gowa ke-13 ini memecat beberapa pembesar kerajaan, termasuk Tumai Lalang I Daeng Rita Macina, membagi-bagi hamba raja dan menetapkan Bate Salapanga menjadi Sipue Lompo, melarang rakyat berbakti kepada kedua saudaranya, membunuh orang tanpa salah. Tindakannya ini bukan hanya membuat tidak senang dalam istana Gowa tetapi juga membuat para pendatang dan pedagang resah. Oleh Bate Salapanga, raja ini diasingkan ke Luwu dan di sanalah ia menyadari kesalahannya dan masuk Islam dan kemudian ke Tanah Buton hingga wafat di sana pada tahun 1617. Meski begitu beberapa informasi yang diperoleh dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, jika keberadaan makam tua ini secara turun-temurun telah ada sejak lama dan dipercaya sebagai makam Karaeng Tunipasulu, Raja Gowa ke-13 itu. Tugas kami bagaimana menjaga dan melestarikan keberadaan situs-situs tua dan bersejarah. Kami memperlakukannya keberadaan makam Karaeng ini seperti memperlakukan keberadaan situs Gua Aru Palaka yang juga berada dalam benteng keraton, ujar Ali Arham, Kadis Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau. Tidak seperti raja-raja Gowa lainnya yang dikenal di seantero Nusantara, nama Karaeng Tunipasulu tidak populer. Bahkan di sejumlah data internet tentang sejarah raja-raja Gowa, hanya menuliskan nama Karaeng Tunipasulu sebagai Raja Gowa 13, tidak lebih dari itu. Mungkin inilah yang membuat jika nama besarnya di Buton juga semakin meredup. Di era pemerintahan Wali Kota Bau-Bau Dr. H.A.S. Tamrin, MH sejak tahun 2013 hingga sekarang,
barulah rutin digelar kegiatan Titian Muhibah, menapaktilasi hubungan antara Kesultanan Buton dengan Kerajaan Bon masa lalu. Awalnya menapaktilasi perjalanan Arung Palaka di Pulau Buton. Namun belakangan, makam tua, Karaeng Tunipasulu juga mendapat perhatian khusus. Namun begitu, karena kondisi makamnya yang terlihat tak keramat, orang-orang Bugis Makassar yang berada di Pulau Buton, baru belakangan ini, memperhatikan makam sosok Raja Goa ini. Namun tak ada tradisi nyekar yang banyak terlihat di Sulsel terhadap makam-makam yang dikeramatkan. Tidak berlaku bagi sosok Raja Goa ke-13 ini. Makamnya seolah dibiarkan sendiri, dan tak punya kerabat. Teramat jarang orang-orang Bugis Makassar yang menyambanginya. Apalagi menziarahi, seperti layaknya raja-raja lainnya di Sulsel. Apakah ini hukuman bagi sang Karaeng?